A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena karunia-Nya, karena rahmat-Nya, karena hidayah-Nya, kita diberikan kesempatan kembali untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang suci ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat dinantikan setiap muslim di seluruh dunia. Bulan Ramadan tidak hanya bulan yang penuh berkah, tapi pada bulan Ramadan juga banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Salah satunya adalah turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Pada 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijriah, Rasulullah mendapat wahyu pertamanya yang dibawa oleh Jibril alaihi salam. Ketika itu, Rasulullah sedang menyendiri di Gua Hira. Saat itu, Jibril alaihi salam berseru kepada Nabi Muhammad, "Bacalah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian Jibril berkata lagi, "Bacalah." Dan Rasulullah menjawab lagi, "Aku tidak bisa membaca." Dan terus berulang sampai 3 kali. Badan Rasulullah menggigil. Ketika melihat Rasulullah bergetar menggigil, Jibril memeluknya, mendekapnya. Dan Jibril berkata, "Aku datang membawa wahyu dari Allah." Sehingga turunlah ayat surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat inilah yang menjadi wahyu pertama Rasulullah SAW dan menjadi surah pertama yang diturunkan daripada Al-Quran. Sampai saat ini yang biasa dikenal masyarakat yaitu Nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Inilah yang menjadikan Ramadan spesial dibandingkan bulan-bulan lainnya. Diturunkannya pertama kali Al-Quran seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran untuk menjadi petunjuk kepada manusia dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Sungguh besar kemuliaan Al-Quran. Maka hidup membersamai Al-Quran adalah sebuah kemuliaan. Al-Quran adalah salah satu bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, makhluk yang diciptakannya. Sebagaimana kipas angin sebelum diedarkan kepada seluruh manusia sampai hari ini, kipas angin disertai juga dengan buku petunjuknya. Begitu juga manusia. Allah Sang Maha Pencipta sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya dan Allah sertakan juga petunjuk-petunjuknya agar kita tidak berada dalam kesesatan dan kita tidak melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Al-Quran adalah salah satu bentuk cinta Allah kepada kita. Allah beri kesempatan kepada kita untuk bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya melalui Al-Quran agar kelak kita bisa memasuki surga melalui pintu surga, pintu orang-orang yang senantiasa membersamai Al-Quran. Sebagai orang yang mengimani Al-Quran, maka ada 5 konsekuensi mengimani Al-Quran. Yang pertama, al-ansu bihi, yaitu mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Kenapa kita harus akrab pada Al-Quran? Karena inilah yang menjadikan pembeda kita dengan orang-orang munafik, menjadi pembeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Dekatnya kita dengan Al-Quran, maka dekat pula lah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah tarbiyatun nafsi bihi, atau mendidik diri dengan Al-Quran. Kita harus terbiasa mendidik diri dengan Al-Quran agar kita tidak menjadi orang-orang yang zalim di muka bumi ini, dan agar kita senantiasa mencerminkan akhlak-akhlak yang ada pada Al-Quran.
Kemudian yang ketiga adalah at-taslimu li ahkamihi, atau tunduk pada hukum-hukum Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak hanya berisi tentang kisah-kisah, tapi di dalamnya juga berisi banyak hukum-hukum syariat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu konsekuensi yang keempat adalah ad-da'watu ilaihi, menyerukan Al-Quran kepada manusia. Seperti hadis Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat, kata Rasulullah SAW. Maka setiap kita yang mengimani Al-Quran, kita memiliki kewajiban untuk mendakwahkan Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Lalu konsekuensi yang kelima adalah iqamatuhu fil ardi, yaitu menegakkannya di muka bumi, menegakkan Al-Quran di muka bumi. Kenapa harus dengan Al-Quran? Karena kembali lagi bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Karena kita, manusia, telah diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, maka kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan bumi, agar bumi senantiasa dalam keadaan baik dan agar bumi ini tidak dirusak oleh orang-orang zalim. Pemirsa Labbaik TV yang dirahmati Allah, memanfaatkan momen Ramadan ini, marilah kita sama-sama senantiasa mentadaburi, membaca, menghafal, mengamalkan Al-Quran, agar kita dapat terbiasa, sehingga ketika kita sudah melewati bulan Ramadan ini, Al-Quran tetap ada pada genggaman kita dan kita terbiasa terus-menerus bersama Al-Quran. Bulan Ramadan bukan hanya bulan yang diwajibkan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita berkesempatan menempa diri agar terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan seperti membaca Al-Quran, bertafakur, berdoa sebanyak-banyaknya. Momen Ramadan adalah kesempatan emas untuk kita terbiasa bersedekah, terbiasa beribadah, terbiasa tilawah, terbiasa menahan hawa nafsu, terbiasa menjaga lisan agar tidak mengucapkan kalimat-kalimat kotor atau kasar. Pemirsa Labbaik TV yang dirahmati Allah, betapa Allah mencintai kita hari ini, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Di antara banyak manusia di muka bumi ini yang Allah tidak lagi berikan kesempatan untuk bertemu dengan Al-Quran. Maka mari kita sama-sama meningkatkan kualitas Ramadan kita dibanding Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Mari kita kuatkan lagi tekad dan azam kita untuk menjaga Ramadan ini, yang mungkin saja ini adalah Ramadan terakhir kita. Sebuah pedang, ia tidak akan mampu menajamkan dirinya sendiri, melainkan harus dengan ditempa berkali-kali. Begitu pula kita tidak akan bisa terbiasa membersamai Al-Quran kecuali kita mau membiasakan diri untuk membersamai Al-Quran. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk melewati bulan Ramadan ini sampai pada hari terakhirnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.